Selamat pagi semuanya. Oke, iya. Bagi yang internetnya lancar, harap nyalain kamera ya, biar saya bisa lihat wajah-wajahnya gitu. Terus ini minggu pertama kan ya? Kita kan Iya, soalnya Cik. kemarin 17 Agustus kan. Oke, oke. Iya, mana nih yang lain? Pada belum nyalain kamera. Oke. Jadi di JKA itu kita akan belajar computer graphics sama animasi gitu ya. Em, di minggu-minggu awal nih yang kayak gini sebelum UTS itu kita akan bahas computer graphics-nya. Terus habis itu nanti setelah UTS kita akan bahas animasinya gitu. Terus kebetulan saya semenjak join itu ngajar computer graphics dan animasi gitu ya. Cuman em, saya disclaimer dulu gitu ya, saya bukan ahlinya sebenarnya gitu. Kalau mau tambah advance berarti kan harus ambil mata kuliah game dev gitu ya, karena um, ya itu ntar belajar bikin game gitu. Final project kalian kemungkinan besar bikin game gitu ya, cuman kan beda lah gitu ya, tingkat kesulitannya, tingkat um, apalagi ya, fungsionalitasnya mungkin gitu ya, mungkin akan lebih jadi nanti kalau kalian ambil game dev gitu. Oke. Terus saya mau ngomongin KP. Kita mau KP hari apa ya? Kalian hari Jumat jam 10 kosong nggak? Potong Bu. Kosong. Ada kelas, Cik. Udah kelas, Cik. Nah, saya kosong kebetulan. Salah di Mayone. Soalnya sekarang kan kalau KP itu benar-benar strict banget, harus 10% kan. Dulu tuh bisa manual, sekarang nggak bisa. Selain hari Jumat, kira-kira hari apa yang kosong? Apakah kalian ada hari kosongnya gitu? Hari Kamis ya jangan-jangan ya? Kalau saya Kamis, Bu. Yang lain gimana? Kosongnya sore, Cik. Hari Kamis. Ya, siang sore kosong kan. Bentar ya. Ini kelas, kalian kelas apa? C apa? C ya? Bentar. Oke, hari Jumat ternyata lebih dari 20%. Hari Kamis sore ya tadi ya, jam 3 gitu. Saya ada tes di hari Kamis jam 3. Iya, nggak bisa. Jam 1 bisa nggak pada? Nggak bisa juga di hari Kamis, ya tesnya jam 1 sampai jam 4 tuh. Ada kelas, Cik, sampai siang. Oh, dari pagi, dari jam 8. Iya, dari jam 8 sampai jam 12. Oh, aduh, bisa-bisa ke hari Sabtu dong kita. Mau cek hari Sabtu. Soalnya saya hari Jumat ada kelas. Kalau siang, bentar ya. Jumat bisa. Jadinya, bener gak sih? Tanggal 27 itu Jumat kan ya?
Ya, jadinya Jumat jam 3 ya. Entah kenapa ini tiba-tiba pas coba bisa gitu submit. Jadi nanti kita KP-nya hari Jumat jam 3. Oke? Nanti bilang aja ke Asepnya pas lagi KP-in praktikum, kalian tuh baru teorinya hari Jumat gitu ya, jam 3. Jadi nanti mereka bisa aturin jadwalnya setelah gitu, setelah kita teori gitu loh. Oke. Kita mulai aja kali ya pertemuan yang minggu ini. Saya share screen dulu. Muncul? Oke. Hari ini kita masih bahas basic banget. Kalau kalian lihat ini basic concept of computer graphics gitu ya. Intinya sebenarnya kalau praktikum nanti kalian bikin kubus gitu ya. Ini bikin kubus tapi dari titik gitu. Jadi dari bikin titiknya dulu, terus nanti gabungin titiknya jadi segitiga gitu ya. Terus habis itu baru dibikin satu-satu gitu, dijoinin satu-satu titiknya dan seterusnya lah gitu. Balik lagi computer graphics itu jadi kita akan fokusnya lebih ke bikin suatu objek 3D pakai script gitu ya. Ini dasarnya sih sebenarnya gitu. Nanti ada yang advance gitu, nanti kalau kalian skripsi atau apa kalian bisa ambil gitu ya, procedural content gitu. Itu konten-konten yang dibuatnya campur nih pakai script gitu. Karena sebenarnya ada juga konten bawaan gitu. Kayak misalnya dari Unity itu kita kan pakai Unity gitu ya. Jadi dari Unity itu konten objek bawaannya itu sebenarnya ada cube, ada sphere, ada silinder gitu. Jadi sebenarnya cube ini nanti kalian bisa langsung pakai gitu ya. Cuman karena ini dasar bangetnya, jadi kita akan latihan dulu supaya kalian tahu generate-nya gimana dari script gitu ya. Nanti kalau iseng di rumah lagi kosong gitu ya, search aja YouTube gitu procedural content gitu. Atau apapun itulah computer graphics itu mungkin akan diarahkan ke kenapa kita harus belajar ini dulu gitu. Ya. Terus ini outline-nya hari ini. Ada terminologinya, basic graphic part-nya dan segala macam. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, ini kalian lihat ada dua gambar gitu ya. Yang satu gambar sungai ada pegunungannya gitu, yang kanan ya kayak ada patungnya gitu kan ya. Nah, ini yang satu digital image, yang satu digital graphic. Anggaplah begitu gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama representasi visual, ya nampilin suatu gambar. Cuman kalau digital image itu adalah hasil dari apa yang diambil dari sensory device gitu ya. Contohnya kamera. Jadi ya misalnya kalian potret landscape gitu ya, berarti kan itu digital image gitu ya. Nah, sementara digital graphic itu adalah representasi visual dari GPU gitu ya. Dari ya komputer kalian gitu ya, gampangnya sih gitu, dari prosesornya kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya ngebedain itu ya gitu, yang satu ditangkap dari sensor gitu ya, yang satu saya bener-bener real gitu ya, dari real diubah ke image gitu, digital image. Nah, yang satu lagi biasanya yang menyerupai sesuatu yang real gitu kan ya. Itu digital graphic gitu. Jadi yang ini buatan nih, gitu ya, yang ini asli. Nah, bisa juga digital image sama graphics itu dibaginya kayak gini. Jadi contoh nih, kita kan sekarang lagi pas-pasan pakai webcam kan. Nah, kalau kalian ambil gambar, itu kan dia akan ke save gitu ya. Nah, ketika kalian save itu tipenya kan JPEG, PNG gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini tuh image gitu ya. Jadi ini digital image. Tapi ketika kalian open, edit, preview,
itu kan ada rendering display itu untuk nampilin gitu ya, itu masuknya ke digital graphics gitu. Jadi anggapnya gitu aja ya. Jadi sesuatu yang kalian tangkap dari sensor seperti tadi gitu ya, itu digital image. Tapi kalau udah ngelibatin monitor, kita anggapnya itu sebagai digital graphic gitu. Jadi kalau kayak sekarang nih lagi Zoom begini, kan ada display apa ada render display gitu ya. Jadi itu masuknya digital graphic. Oke. Ya. Nah, terus mungkin kalian pernah dengar computer graphics sama image processing. Ya, pernah dengar image processing? Ya, sebenarnya kalau kalian lagi selfie gitu ya, terus kalian filter itu juga image processing ya. Oke. Nah, bedanya gitu ya adalah kalau computer graphics itu nanti kita dari model dari matrix gitu ya, dari angka, nanti kita akan ubah gitu ya, dari model itu kita akan generate jadi gambar gitu kan. Sementara image processing itu kebalikannya. Jadi kalau kalian ambil gambar terus kalian filter gitu ya, itu dia tuh jadi gambarnya diubah gitu ke dalam bentuk matrix. Terus ya entahlah dikalikan, entah dibagi 3 kalau mau grayscale gitu ya. Dan seterusnya dia tergantung kalian maunya ngapain gitu ya. Misalnya kalian filter untuk dapetin kayak bordernya, atau misalnya tadi kalian mau hilangin suatu warna gitu. Nah itu jadi di image processing itu ada proses gitu ya, perkalian, pembagian dan segala macam. Itu tuh diubah gitu gambarnya jadi model gitu ya. Kalau kalian dengar image itu kan terdiri dari kayak channel, ada 3 channel gitu ya, RGB gitu. Nah itu gitu. Jadi ya, jadi gambarnya diubah ke dalam bentuk matrix gitu. Oke, jadi kebayang nggak gitu? Nanti kalian coding berarti codingnya dari mathematical model atau geometrical model diubah ke gambar, gitu ya. Atau gampangnya yang ini gitu ya. Jadi computer graphics itu dari non-pictorial input, dari ini gitu ya, ke pictorial input gitu ya. Jadi dari yang bukan gambar ke gambar gitu. Sementara kalau image processing itu dari gambar, misalnya kalian filter ya berarti dia akan berubah gitu ya jadi suatu matriks untuk dilakukan proses perkalian segala macam gitu. Oke, sampai sini kebayang ya bedanya computer graphics sama image processing. Ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini ada basic graphic parts. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini bagian terkecil dalam suatu grafik itu adalah vertex atau titik. Ini vertex, vertices, titik sama aja lah gitu. Nah, si vertex ini gitu ya, dia ngebawa data gitu ya. Datanya apa aja? Ya dia bisa bawa data posisi, warna gitu ya. Terus tekstur, koordinatnya gitu ya. Nanti kita akan belajar di minggu ke-3 atau ke-4 gitu. Terus bisa juga bawa data reflectance gitu ya, pantulannya gimana, segala macam. Nah, di minggu ini kita akan fokus ke position gitu ya. Jadi kita akan bikin vertex, terus kita akan tulisin gitu ya posisinya dia di mana. Gitu kira-kira. Nah, habis itu setelah kalian bikin titiknya, ntar kalian akan konekin kan gitu ya. Nah, di sini kalau kalian baca gitu ya butuh 2 titik gitu ya, 2 vertis untuk bikin suatu garis ya gini kan ya. Terus butuh 3 titik untuk bikin triangle gitu ya. Kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu gitu, nah berarti kalian konekin jadi triangle gitu.
Nah, terus kalian baca deh, triangle itu bikin, triangle itu bisa buat ngebikin 3D shape gitu ya. Jadi nanti, tadi seperti yang saya udah gambarin, kalau kalian bikin kubus, ya berarti kubusnya terdiri dari segitiga-segitiga. Gitu. Kebayang? Satu kubus itu ada berapa titik? 8. Iya, 8 ya. Terus kan satu kubus itu ada 6 persegi kan ya. Berarti butuh berapa segitiga? 12. 12 gitu ya. Jadi bayanginnya itu minimum semua ya gitu. Jadi titik terminim gitu. Jadi kalian nggak bikin titik yang berulang di tempat yang sama. Terus kalian nggak bikin segitiga yang bertumpuk gitu ya. Jadi pokoknya minimum segitiga, minimum vertex itu. Nah, kita lanjut. Ini kursor saya itu suka hilang tiba-tiba gitu. Nah, kita lanjut. Ini ya istilah-istilah sering dipakai aja sih gitu ya. Jadi kalau kalian dengar vertex berarti bayanginnya titik gitu ya. Kalau edge itu atau lain lah gitu ya, macam-macam sebenarnya istilahnya. Ya kalau di sini kasusnya berarti edge dari suatu 3D shape gitu ya. Itu garisnya ini gitu ya. Terus ada satu lagi face. Jadi face itu permukaannya gitu ya. Ini juga face gitu ya, permukaannya. Gitu. Nah, terus kan si Unity itu dia support untuk 3D game. Jadi 2D, 3D itu bisa semua. Nah, jadi ketika kalian buka Unity gitu ya, kalau ada yang udah pernah, mungkin udah langsung mudeng gitu ya. Begitu kalian buka Unity itu akan banyak layar lah gitu ya, ada macam-macam. Nah, salah satunya ini gitu, scene-nya gitu. Nah, ini tuh kalian bisa lihat koordinat 3D-nya tuh kayak gimana posisinya. Kalau kalian baru bikin project baru, ini posisinya kayak gini gitu ya. Jadi X-nya yang merah ini, lawannya berarti yang ini gitu ya. Terus Y-nya itu yang ke atas, sama Z-nya itu yang ke kanan. Bukan ke kanan sih. Ya kalau kalian bikin tangan kayak yang digambar ini, kayak gini lah gitu ya. Cuman nanti emang ini nanti bisa diputer-puter sih gitu ya. Jadi nanti kalian bisa puter-puter, terserah kalian gitu. Nah, terus kita lanjut ke primitif lagi gitu ya. Tadi kan koordinatnya gitu. Nah, si primitif itu tadi kan ada segitiga. Nah, kalau di Unity itu segitiga kuat itu termasuknya basic primitif gitu ya. Cuman karena kita nanti mau bikin dari script, ya kita berarti bikinnya dari segitiga gitu. Nah, jangan bingung sama istilah primitif gitu ya. Objek primitif, 3D primitif dan segala macam itu bawaannya si Unity gitu ya. Itu 3D part tersimpel lah gitu ya yang dia support gitu. Jadi tadi yang saya bilang ada cube, ada sphere, ada silinder gitu, ada kapsul. Itu semuanya objek primitif gitu ya. Jadi kalau dengar istilah primitif di computer graphics udah tahu gitu ya. Itu apa gitu. Nah, mungkin kalian juga akan sering dengar istilah mesh. Gitu ya, mesh itu sama aja sih gitu, polygonal model gitu ya, mesh 3D model gitu. Jadi nanti kalau ada istilah mesh, kebayang ya gitu ya, mesh itu yang dimaksud adalah si model itu, objek model 3D model itu gitu. Nah, ini ya contoh 3D shape primitif yang disupport Unity. Ini kalau kalian perhatiin ada segitiganya kan ya.
Ya karena memang bikinnya dari segitiga gitu. Cuman memang apa ya? Kalian sebenarnya tinggal pakai gitu ya, lebih gampang kan tinggal pakai. Cuman kita akan bikin gitu sih. Nah, kalau kalian perhatiin nih kayak sphere, terus kayak kapsul gitu ya, itu lihat deh. Ini tuh segitiga-segitiga juga gitu ya. Cuman segitiga yang sangat halus gitu loh. Jadi dia kecil banget sampai ngebentuk sfernya gitu. Jadi dia akhirnya ngelingkar gitu ya. Itu kira-kira. Kalau nanti mah pas lagi udah masuk animasi gitu ya, after UTS, kalian bisa langsung kayak import objek ya. Ya kalau kalian suka lihat di game kan ada karakternya yang 3D gitu, ya itu tinggal dipakai doang gitu, tinggal import gitu loh. Jadi sebenarnya nggak dibikin dari script yang itu gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke rendering konsep gitu ya, pipeline. Kalian mungkin udah biasa kali ya sama istilah frame. Ya udah tahu lah gitu kan kalau display kita tuh terdiri dari ya frame ditampilin terus gitu kan. Setiap berapa lama itu ganti frame gitu. Nah, jadi dengan bayangan itu kalian mungkin akan bisa bayangin ini gitu ya. Ini tuh basic pipeline umumnya kayak gini gitu ya. Jadi ketika kalian jalanin suatu aplikasi atau game, ya tepatnya di sini kan kita akan fokusnya ke 3D 3D aplikasi gitu kan ya. Jadi kira-kira bisa ngebayangin gitu harusnya gitu ya. Nah, jadi misalnya kalian punya aplikasi gitu ya, ada scriptnya. Terus di bagian application ini tuh dia kayak nerimain input dari user gitu. Misalnya kalian kalau lagi main game kan ada bisa tekan WASD gitu ya buat maju mundur kanan kiri gitu kan. Nah, misalnya kalian tekan W, itu kan berarti inputnya itu untuk bikin karakternya maju kan misalnya. Nah, itu kan akan mempengaruhi next render apa yang akan terjadi kan. Gitu. Jadi di bagian aplikasi itu adalah dia nerimain inputnya apa yang harus dilakukan next gitu ya, berdasarkan code yang udah kita bikin. Nah, terus itu semua akan dihitung gitu segala macamnya di geometri. Gitu ya, di geometri step. Ini kalau kalian baca ada vertex preprocessing, projection, clipping gitu ya. Selesai ini baru digambarin gitu ya di rasterization. Habis itu baru ditampilin di screen. Nah, untuk geometri step-nya itu ada di sini. Jadi vertex preprocessing itu tadi itu yang saya bilang kalau kalian bikin titik, misalnya titiknya di sini gitu ya 0,0,0. Terus misalnya anggaplah gitu ya, tadi yang ditekan itu adalah D gitu, misalnya dia ke kanan gitu kan. Nah, titiknya pindah nih jadi di 2,0 gitu misalnya, 0. Berarti kan ada yang diproses kan ya gitu ya. Jadi kalau ditampilin dari 0,0,0 itu di sini, berarti kan nanti ketika ada input dia pindah ke sini kan gitu. Nah, ini itu vertex preprocessing gitu ya, atau bisa juga bayanginnya tuh dari titik ini nih gitu ya, ini ya, koordinat ini kan angka. Kita mau transformasi angka ini ke dalam 3D world gitu ya, 3D world, tapi layer kita kan 2D nih. Berarti kan ada yang harus diproses dong supaya kita bisa ngelihat seakan-akan itu 3D gitu. Itu vertex preprocessing gitu ya. Nah, terus ada projection step. Bayanginnya projection step itu sih sebenarnya lebih kayak buat kamera sih gitu ya. Jadi kalau nanti di game kalian itu tuh sebenarnya jadi kalau misalnya
kalian play, dia akan nampilin apa yang ketangkap sama kamera aja gitu. Jadi bayanginnya tuh kalau kalian lagi pegang kamera, apa yang muncul di layarnya kalian gitu, layar LCD kameranya kalian gitu. Ya, jadi projection step itu lebih ke arah setting lensnya sebesar apa, sejauh apa gitu ya. Kalau kalian lihat itu sebenarnya sama, ada hubungannya sih sama yang di bawah nih, yang near clipping plane sama far clipping plane gitu ya. Jadi projection itu posisi kameranya di mana, lensnya zoom in kah, zoom out kah gitu ya. Apakah dia nangkepnya wide kah gitu atau enggak gitu. Itu projection step. Oke. Nah, terus di bagian clipping, jadi ceritanya kan kalian gambarin nih semua objek-objeknya kalian letakin gitu ya. Misalnya saya punya kotak di sini, saya punya kotak di sini, saya punya kotak di sini, punya kotak di sini gitu ya anggapnya. Nah, yang akan digambar itu sesuai sama view volume-nya gitu ya, atau biasanya disebutnya frustum gitu. Jadi yang ini nggak digambar gitu ya, yang ini nggak digambar, yang ini nggak digambar, yang digambar adalah yang masuk ke clipping plane-nya gitu ya. Jadi ini sama ini gitu ya. Jadi nanti kalian bisa masukin objek apa aja, tapi nggak semua objek tampil gitu ya, karena yang tampil yang sesuai sama kameranya aja, lihatnya kemana gitu. Jadi itu vertex preprocessing, projection sama clipping. Oke. Nah, belum pusing ya. Nah, ini apa ya? Rendering itu jadi harus clockwise gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau konekin 3 titik nih, ya jangan dibikin counterclockwise gitu. Jadi harus clockwise. Kalau kalian lihat di sini nih, ya ini misalnya saya punya 3 titik, ini 1, 2, 3. Jadi itu nanti kalian harus tentuin dari titik mana kemana kemana gitu yang connect. Nah ini di sini contohnya berarti misalnya 1,2,3 itu kan clockwise, maka dia akan tampil di kamera gitu. Yang counterclockwise berarti dia nggak akan muncul gitu ya, nggak akan tampil di kamera. Contohnya kalau saya bikinnya 3,2,1 kan gini kan, ke kiri kan arahnya. Ini nggak akan tampil, ini ya contohnya maksudnya. Gitu. Nanti untuk modulnya sebenarnya tulisin sih. Kalian startnya ke gimana, titiknya kayak apa gitu. Nah, dari situ kalian mungkin bisa perhatiin, oh berarti gambarnya kira-kira kayak gimana, oh ini clockwise kayak gitu loh. Jadi kalian bisa kira-kira gitu ya. Kalau ada yang dulu waktu SMP SMA pas geometri berasanya sulit, mungkin di awal-awal ini akan sulit gitu ya, karena itu kan kayak ngebayangin kan gitu ya. Tapi bagi yang mungkin jago gitu geometrinya dulu waktu SMP SMA, ya ini akan lebih mudah gitu, karena itu kan kalian bisa sambil ngebayangin gitu ya. Nah bagi yang kesulitan mungkin bisa sambil digambar gitu. Jadi kalau kalian bikin titik di mana, kalian coba gambarin gitu loh di buku kalian gitu. Jadi titik ini, oh terus kalian bisa hubungin karena itu misalnya clockwise gitu ya. Nah, terus ini kita lihat ke kamera view. Ini yang tadi sih gitu. Jadi kalau kameranya arahnya nggak tepat, kalau nggak sesuai sama clipping plane, itu nggak akan ada di kamera preview. Gitu ya.
contohnya gini, ini lagi counterclockwise nih. Jadi di scene-nya muncul ke gambar, cuman karena dia counterclockwise gitu ya terhadap kameranya, jadi kamera tuh nggak ngelihat gitu ya. Jadi kalau kalian bayangin tuh kayak ini loh. Anggap aja ini kertas origami. Kertas origaminya kalau kan ada yang warna sama yang putihnya kan gitu ya. Anggap aja yang satunya transparent lah gitu. Jadi warna sama transparent. Gitu. Jadi kalau kalian lihatnya bagian yang warna, itu berarti itu lagi clockwise gitu ya. Tapi kalau kalian ngebelakangin gitu ya, jadi misalnya ada merah sama sebenarnya merah sama putih gitu kan belakangnya ya, anggap aja transparan, jadi merah sama transparan. Jadi ketika kalian sorot yang belakang gitu ya, yang transparan, ya dia nggak akan kelihatan gitu ya. Ini akan pengaruh nanti, ntar kalian cobain sendiri di challenge gitu ya, karena challenge-nya itu ini beneran belum praktikum kan ya? Ya, jadi di challenge itu nanti kalian akan bikin bukan kubus lagi gitu, karena kubus contohnya gitu ya. Nanti kalian bikin icosahedron atau apa gitu, ada 3 pilihan gitu ya. Jadi ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang susah. Nah, itu nanti kalian search aja bentuk 3D modelnya kayak apa di Google gitu ya. Nanti ada poinnya gitu. Nah, poin ini kalian kumpulin buat naikin nilai praktikumnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya challenge itu saya nggak tahu sih nanti aslabnya harusin kerjain challenge apa enggak. Tapi yang pasti kalau ngerjain challenge nilainya itu bisa nambah gitu lah kira-kira. Karena kalau ngerjain modulnya doang itu nilainya kayaknya cuma lulus deh gitu, kayak 70 apa berapa gitu, saya juga lupa sih. Gitu. Tapi kalau nanti kalian kumpulin challenge itu ntar poinnya akan ditambahkan. Ya, ntar jadi waktu ngerjain challenge karena ntar challenge-nya akan lebih ribet daripada kubus, ntar mungkin akan ada yang kebalik lah atau apa. Nah itu kalian latihannya di situ gitu ya. Nah, terus pastiin modulnya kalian harus ngerti ya. Jadi dibacain tuh modulnya tuh panjang, ada tulisan-tulisan penjelasannya gitu. Nah, itu dibaca, dimengerti gitu. Kalau perlu digambar tadi balik lagi gambar berarti. Karena modul yang hari ini itu akan mengaruh ke modul yang week 2. Saya lupa apakah ngaruh ke week 3, tapi itu dasarnya gitu. Jadi kalian akan bikin dulu hari ini, terus nanti besok coba terapin color, terus nanti tambahin tekstur, tambahin cahaya dan segala macam lah itu, gitu ya. Jadi ada hubungannya gitu ya. Jadi nggak bisa kalau hari ini nggak ngerti nggak apa-apa gitu, nggak bisa gitu. Jadi enakan hari ini paham dulu, terus nanti nambah gitu kan ya. Gitu. Jadi jangan SKS gitu ya, nanti pas udah mau misalnya ada kuis atau apa baru dikebut gitu ya, jangan gitu. Nah, oh ya, terus perhatiin ini ya. Lihat deh dia punya view volumenya gitu ya. Ini kan garisnya ke sini. Itu berarti dia kan ngarahnya ke arah si gambarnya kan, gitu ya. Nah, si Unity itu kameranya begini-gini terus gitu bentuknya gitu ya. Tapi kalian perhatiin view volumenya gitu ya. Kalau kayak ini kan lihat deh kameranya seakan-akan ke kanan kan, tapi dia view-nya ke sini gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau lagi ubah-ubah, utak-atik posisi segala macam, perhatiin ini view volumenya kemana. Gitu ya. Jangan melihat bentuk ini nggak bakal berubah gitu. Ini nggak bakalan tiba-tiba jadi salah. Dia nggak akan tiba-tiba jadi begini gitu ya. Kalau lihatnya ke arah sini gitu nggak mungkin gini. Jadi bentuknya tetap aja arahnya ke sono, cuman lihat garisnya. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut. Ini tadi saya sempat sebut, kita pakai Unity gitu ya, dia game engine gitu sebenarnya. Pakainya ya versi gini-ginian nanti dikembarin aja sama Aslab gitu ya. Sebenarnya ada Unity Hub sih. Aslabnya bisa
download macam-macam versi gitu ya, cuman mungkin biar gampang nanti koreksinya kalian akan kembaran gitu sama slide-nya sama semua versinya gitu. Nah, terus minimumnya itu RAM-nya sebenarnya 8 GB gitu ya. Jadi kalau yang apa ya, yang di bawah itu mungkin akan harus sabar kali ya gitu. Saya lebih lama atau mungkin nanti fan-nya jadi kencang gitu ya. Ini saya juga waktu beli laptop speknya lupa sampai mikirin ke RAM sih, pikiran muat lah gitu kan cuma buat ngajar gitu. Terus saya baru ngeh, oh iya kan saya ngajar GKA gitu. Jadinya nanti nih kadang-kadang kalau lagi ngasih unjuk ke kalian, kalau lagi saya play, ntar saya bisa panik sendiri gara-gara fan-nya kenceng banget. Gitu. Ya dicoba aja gitu ya bagi yang RAM-nya mepet-mepet atau di bawah 8. Gitu sih. Nah, terus ini programming language-nya C#. Mungkin kalian belum pernah coba kali ya. C# itu object oriented di dalam kelas. Kalau kalian nggak tulis public, berarti variabelnya itu private. Gitu ya. Terus mirip sama C gitu ya. Jadi ada kurung awalnya, kurung buka, tutup gitu ya. Terus ada titik koma, kayak sensitif sama gitu ya. Jadi paling perhatiannya cuman lebih ke apa ya? Kalian lihat begini yang aneh gitu, yang aneh banget tuh apa? Ini kali mesh gitu ya. Ini kalian kayak ada bawaan kelas gitu bisa pakai langsung ini kelas mesh gitu ya. Terus kalau mau lihat kelas mesh itu isinya ada apa aja, udah belajar OOP kan ya? Oke. Nah itu berarti kalau kalian mau lihat isi kelas mesh yang kalian pakai itu apa gitu yang di sini nih, itu search aja gitu mesh unity. Gitu. Ntar dia akan kasih tahu ada variabel apa aja, functionnya ada apa aja gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi beberapa mungkin yang kalau kelewat atau kecepatan segala macam yaitu search aja gitu ya unity mesh gitu. Kalau misalnya vector tree sempat pas lagi ngelamun gitu pas saya terangin ya berarti search aja gitu ya vector tree unity gitu. Ntar dia akan tulisin ada apa aja gitu sih. Code editornya Visual Studio. Ada Visual Studio Code, ada Visual Studio Community, segala macam. Nah itu terserah kalian gitu ya, nanti ikutin aja aslepnya atau enggak, ngasih taunya gimana gitu. Terus, ini kita masuk ke tampilan gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalian lihat ini juga begini sih. Tampilannya tuh kayak gini gitu ya. Kalau pertama kali buka tuh gini sih sebenarnya gitu ya. Yang ada tuh sebenarnya project, gitu ya, aset, scene, kursor saya kelihatan kan ya. Terus ada hierarki, ya. Sebenarnya hierarki itu bawaannya cuman main camera sama directional light. Gitu ya. Jadi kalau kalian bikin sesuatu yang baru, ada dua ini, gitu ya. Ada dua objek ini. Gitu. Nah, terus ada scene-nya, itu yang tadi yang ada di gambar kameranya segala macam, gitu ya, yang gini itu. Terus sama kamera previewnya deh sebenarnya gameplaynya sih gitu ya. Jadi ada dua itu gitu. Nah, terus ada inspektor gitu ya. Jadi sebenarnya kira-kira kayak gitu. Nah, si project yang kalian bikin gitu ya, dia pertamanya akan ada bawaan scene. Itu namanya sample scene. Ya bisa diganti-ganti sih namanya gitu. Ini kalau kalian perhatiin nama extensionnya .unity. Kalian bisa punya banyak scene. Jadi bisa di sini ada banyak macam. Ya misalnya mau bikin menunya gitu ya, berarti scene-nya namanya menu. Kalau kalian mau bikin gameplaynya berarti nama scene-nya gameplay misalnya. Terus kalau kalian mau bikin how to play gitu ya, misalnya how to play scene gitu, kayak gitu-gitu.
Terus kita balik lagi dulu deh ke slide gitu ya. Oh, scene itu kontainernya game object gitu ya. Game object itu apa? Game object itu tadi ini gitu ya. Nih lihat deh, ini kan atasnya sampel scene kan. Jadi scene itu kontainernya dari game object gitu. Kalian bisa punya macam-macam. Bisa nambahin objek lain gitu ya. Kalau ada kubus, ada silinder segala macam ya. Kan bisa taruh itu semua dalam satu scene gitu. Cuman tadi kalau misalnya scene menu ya berarti misalnya isinya menu doang. Kalau scene-nya ke gameplay berarti isinya gameplaynya. Gitu. Objeknya beda-beda gitu ya. Itu. Nah terus nanti ini starting scene-nya bisa pilih gitu ya. Bisa macam-macam. Oke, itu kira-kira. Terus ini kita ngomongin game object. Game object itu yang tadi ya gitu, kamera itu game object, light itu game object gitu. Nanti kalian mau bikin kubus juga, kubus itu game object gitu. Nah, tadi kalau kalian perhatiin ketika saya klik kamera gitu ya, main kamera, dia akan kayak muncul sesuatu kan di kanan di inspektornya gitu. Nah, si objek itu gitu ya, dia punya satu default komponen gitu ya. Jadi komponen yang selalu ada ketika kalian bikin game object itu adalah transform ini ya. Jadi ini tuh kalian bisa ngatur posisinya di mana secara X, Y, Z gitu ya. Terus kalian bisa ngatur dia di rotasi apa enggak, terus dia di scale apa enggak gitu. Ya. Jadi defaultnya kalau bikin game object itu pasti ada transform. Gitu. Nah, sebenarnya komponennya bisa ada banyak gitu. Nah, contohnya di minggu ini itu kita akan gunain dua komponen lain yaitu mesh filter sama mesh renderer. Nanti tinggal kalau mau dari script, misalnya mau ambil komponen mesh filter atau mesh renderer atau apapun itu bisa pakai get komponen gitu. Ya. Ini semua sebenarnya bisa googling sih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lupa scriptnya apa ya search aja gitu kayak gimana. Kayak udah bukan masanya lagi ngafalin codingnya kayak gimana gitu kan ya. Jadi ya bisa cari-cari lah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada potongan codingannya sih sebenarnya gitu ya. Jadi nanti kalian akan bikin script namanya mesh generator. Sebenarnya namanya bebas sih, itu cuma di modul mesh generator kalau nggak salah. Terus dia itu turunan dari mono behavior. Ya, jadi mono behavior itu base class gitu. Kalau ingat dulu tuh macam-macam kan ya, apa namanya OP itu kan ada polymorphism lah apalah gitu kan ya, macam-macam. Nah itu ya kepake lah gitu ya di sini gitu kalau kalian paham, jadi kalian gampang gitu buat memahaminya. Jadi sebenarnya mono behavior itu dipakai karena dia tuh nyediain kayak life cycle function gitu loh. Ya fisik segala macam itu dia tuh sediain gitu. Jadi makanya kelasnya si mesh generator itu dia turunan dari si mono behavior. Gampangnya gitu ya, yang kita pakai itu life cycle function itu adalah start sama update gitu. Jadi ketika kalian bikin script, dia akan langsung turunin mono behavior, terus dia tuh langsung ada void start sama void update tapi kosong gitu ya. Nah habis itu baru nanti kalian yang isi sendiri lah gitu. Terus ini kalau kalian lihat material nanti ya, sorry itu nggak ada harusnya. Terus kalau kalian lihat ini ada width height tick, itu sebenarnya apa ya? Ntar kita mau pakai buat koordinat titiknya, gitu ya. Jadi
koordinatnya kita nggak tulis kayak tadi 1,0,0 gitu misalnya, nggak gitu. Jadi tinggal pakai width height gitu ya, antara di min width atau enggak atau gimana gitu kan, diubah aja. Nah terus ini ada kelas mesh gitu ya. Jadi kelas mesh itu adalah kelas yang buat nyimpen data gitu, buat nyimpen data vertex sama triangles kalau di minggu ini. Gitu ya. Ini kalau kalian lihat, ini kan vertex gitu ya, vertexnya ada 0 sampai 7 kan ya, 8. Terus kalian declare di sini gitu kan, vertex itu titiknya kayak gini contohnya, berarti min 1 min 1 gitu kan ya. Gitu. Terus habis itu kalian simpan data vertex ini ke mesh.vertex. Ya ini kan kalau kalian lihat ini mesh gitu, sebenarnya namanya boleh macam-macam sih, gitu ya, mesh cube biar nggak bingung gitu misalnya. Terus jadi si cube vertexnya itu adalah vertex yang ini. Jadi ini kebetulan aja namanya sama semua, jadi mungkin agak bingung. Tapi nama beginian mah kan boleh bebas, gitu ya. Yang pasti mesh.vertex itu adalah vertex punyanya bawaannya si kelas mesh gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang search mesh Unity gitu ya, kalian buka aja di Unity manualnya, itu dia akan ada banyak penjelasan gitu ya. Public methodnya apa, constructor-nya apa, propertiesnya ada apa aja gitu. Nah itu semuanya kan bisa lihat gitu ya. Ini bentar, coba deh saya share. Benar nggak ya? Ini salah. Mana ya? Muncul nggak sih? Keluar nggak sih Unity manualnya? Keluar Bu, dokumentasinya Bu. Oh keluar. Tadi. Oke. Ya tadi tuh kalau kalian lihat ini ya, properties itu udah macam-macam sebenarnya gitu ya. Triangle sini juga dipakai nih nanti. Colors segala macam. Vertex gitu ya. Constructor-nya tuh mesh. Ya, makanya tadi kan mesh sama dengan new mesh gitu kan. Itu constructor-nya gitu. Ini metode-metode yang tersedia gitu ya. Ya, ntar kalian baca sendiri lah, ini terlalu banyak. Kita juga nggak pakai gitu kan ya. Kita pakainya tadi yang itu vertex triangle. Nah, balik lagi. Jadi mesh itu nanti untuk nyimpen data titik sama nyimpen data titiknya dari mana ke mana gitu lah kira-kira. Nah, kalau kalian perhatiin di sini gitu ya, habis bikin vertex, ini kan ada triangles nih. Jadi ini tuh 2, 1, 0, berarti dari titik 2 ke 1 ke 0 gitu ya. Dari titik 3 ke 2 ke 0. Ini dikomenin first phase, cuman biar gampangnya sih, jadi tahu oh yang ini tuh titiknya ini gitu. Ya. Terus kita bahas ke vector tree. Vector tree itu vektor ya, maksudnya 3D vektor X, Y, Z gitu. Jadi sebenarnya vector tree itu terdiri dari 3 data gitu ya, X, Y, Z. Itu kalian kalau mau bikin titik gitu, jadi pakainya begini. Nah sisanya dia tuh sebenarnya support perhitungan macam-macam sih gitu, karena kan dia vektor kan tipe datanya gitu. Jadi ya dia bisa buat nanti transform, scaling, rotating gitu ya. Nanti balik lagi kalau penasaran, search aja vector tree Unity manual gitu. Ntar keluar dia bisa apa aja. Nah, terus lanjut ke transform gitu ya. Ini tadi sebenarnya saya sempat singgung. Jadi
kalian bisa pindah-pindahin objek gitu ya, posisinya segala macam, action Z-nya itu di inspektor gitu ya, tinggal ganti-ganti aja transformnya. Ini kalau mau pindahin ke X-nya 5 ya berarti tinggal ketik 5 gitu. Jadi nggak harus dari script juga sih gitu. Walaupun seingat saya kalau kalian ada sempat tulis di script, dia koordinatnya akan ngikutin script gitu ya. Kalau nggak salah scriptnya itu lebih powerful deh gitu, dibandingin apa yang kalian set di inspector gitu. Nah terus kalau kalian bikin game objeknya kamera, yang ada tuh bukan transform doang, tapi ada ini satu lagi kamera gitu ya. Ini komponennya kalian coba-cobain aja, tapi sebenarnya sih nggak terlalu penting saat ini gitu ya. Cuman kalau mau cobain itu aja tuh, field of view, clipping planes gitu. Sisanya mah nggak dipakai lah gitu di sini. Gitu. Ya soalnya si Unity itu powerful kan, jadi kayak dia sediain macam-macam sampai buat yang advance banget pun gitu ya. Jadi kayak kalau lagi main game, kayaknya kebanyakan pasti bikinnya dipakai Unity deh. Gitu. Kalau kayak main apa ya, Resident Evil, yang gitu-gitu lah. Gitu. Harusnya sih itu ada pakainya Unity sih gitu ya. Terus kita lanjut ke komponen lain yang kalian akan gunain hari ini. Tapi ini bukan bawaan gitu ya. Tadi kan bawaannya cuma transform kalau objek 3D. Nah, ini ada mesh filter sama mesh renderer gitu. Jadi kalau kalian nanti mau tampilin itu butuh yang namanya mesh filter sama mesh renderer. Dua-duanya sebenarnya intinya tujuannya buat ngegambarin objeknya supaya muncul di layar. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Unity-nya. Ini kan sebenarnya yang udah jadinya, gitu. Tapi sebenarnya ini saya cuma bikin kotak sih, karena sisanya kan terkadang ada di modul. Nah, ini kotaknya saya declare-nya langsung ya, ini apa namanya, koordinatnya gitu. Jadi ini kalau kalian lihat deh ini yang vertex, ini ya yang nggak di komen ya, ini di kanan kalian kelihatan kan? 110 berarti titik yang ini kan. Terus 120 berarti di sini. 210 itu berarti ini. Sorry, ini 220 ini gitu kan. Jadi akhirnya muncul gitu ya di sini di layar di gamenya. Nah, bikin game objek itu kalian tinggal klik kanan di bagian hierarki terus pilih create empty. Lihat yang kosongan gitu ya, ini kosongannya cuma ada transform. Namanya bisa diganti di sini, namanya bisa diganti juga di sini. Kan? Terus ingat-ingat jangan lupa tambahin mesh filter, mesh renderer, gitu ya. Terus nanti scriptnya ikutin modul itu tambahinnya di sini. Klik kanan di asset, gitu ya. Terus create C# script. Ini kan, ini ntar tinggal diganti namanya. Kalau gini gitu ya. Ini kalau ada di, bentar ya. Kalau muncul di sini tuh lihat deh, begitu mulai udah langsung ada class mono behavior-nya, sama udah ada void start sama void update cuman kosong gitu. Ya, terus scriptnya nanti ditempelin ke si objek gitu ya. Jadi ya ini keren sih gitu ya. Per objek itu bisa punya script. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin setiap objek tuh beda-beda gitu ya. Misalnya kalian bikin objek saklar, kalau diklik
dia akan nyala lampunya gitu, kalau enggak apa gitu. Nah itu kalian bisa taruhin script gitu ya. Jadi di objek saklar kalian taruhin script untuk turn on turn off misalnya. Terus nanti di karakter kalian punya script lagi sendiri, misalnya script untuk jalan, lompat, segala macam itu bisa di satu script gitu kan. Nah, ini contohnya example-nya misalnya saya bikin ini ya, saya tambahin scriptnya. Bisa saya drag, bisa juga saya add komponen gitu ya, add komponen contohnya ini script ini gitu ya, misalnya saya tambahin gitu. Cuman ini salah satu aja gitu ya. Nah, terus hapusnya tinggal remove komponen gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih, gitu paling cuman tadi kalau mau cobain kamera ini perhatiin posisinya gitu ya. Ini kan Z-nya lihat deh. Begini kan. Jadi kalau saya pindahin Z-nya di 10 gitu misalnya, terus saya play. Itu nggak muncul ya karena garis karena perseginya itu adanya di tadi sekitar koordinat 1 sama 2 gitu kan ya di XY-nya. Z-nya di 0 bahkan gitu. Jadi ini ngelewatin koordinat si gambarnya, makanya nggak ada. Gitu ya. Terus perhatiin juga tadi posisi kameranya gimana. Ini kan contohnya begini. Terus saya bisa juga rotasiin jadi gitu kan. Ini ngadepnya berarti beda ya arahnya. Itu ini kalau saya pindahin ke 10 ya, lihat deh. Dia harusnya lihat ke gambar tapi ini counterclockwise jadinya dia nggak muncul gitu ya di previewnya. Gitu kira-kira. Ya. Terus apa lagi ya? Posisinya sebenarnya kalian bisa ubah-ubah gitu ya. Ini kalian klik aja itu kalau misalkan double klik juga dia biasanya akan pindah gitu ya objeknya, fokusnya ke apa yang kalian double klik gitu. Terus ini kamera sebenarnya bisa di rotate langsung di sini gitu ya, lihat deh transformnya berubah-ubah ya. Tapi saya saranin sih kalau bisa ini jangan diubah-ubah. Kalau mau ubah-ubah juga pas play aja karena ini begini terus aja gitu sampai kalian balikin lagi ke sana ke tadi tuh susah gitu ya. Jadi mesti diperbaiki gitu. Kecuali ya kalian mau tulis di sini gitu. Ini balik lagi ke semua. Gitu ya. Jadi bisa dipindahin, bisa ya bisa dimaju mundurin nih, lihat deh transformnya pindahkan ya gitu. Cuman tadi balik lagi kalau mau ubah-ubah pindah-pindah biar aman, pindahinnya pas lagi di play. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh, shortcut segala macam nanti kalian pelajarin aja gitu ya dari sambil googling gitu atau mungkin kali-kali aslabnya sambil jelasin ngasih tahu gitu ya. Jadi kalau aslabnya ngapain tiba-tiba cepet itu tekan apa gitu tanya aja langsung gitu ya. Oke, gitu kira-kira hari ini itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain kah? Saya sambil siapin absen ya. Kelasnya akan kayak gini terus gitu ya. Kalau materinya dikit ya berarti sesuai lah gitu sekelarnya gitu. Kalau materinya banyak ya berarti akan lebih lama. Gitu. Kayak biasa mungkin yang pernah kelas sama saya tahu ya gitu. Saya biasanya di kelas yang sesuai aja materinya. Terus kebetulan kayaknya saya bawainnya lumayan cepat gitu ya. Saya juga nggak tahu sih. Karena kalau ditanyain nggak cepat katanya biasa aja gitu. Jadi ya nggak tahu juga. Cuma nanti kalau kecepatan bilang aja gitu ya. Cek kalau versi Unity-nya beda boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kelihatannya sih aslabnya bakalan keberatan sih gitu ya, soalnya
ntar jadi susah ngoreksinya. Gitu. Jadi disesuaikan aja, di-update gitu kalau emang agak terlalu lama. Oke, thank you, Ci. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, ini ada yang nggak masuk lewat link e-learning ya? Soalnya nggak muncul di sini. Jadi tolong lewat e-learning ya, nanti minggu depan saya ikutin yang dicentang aja gitu. Karena ini otomatis ke absen gitu kalau dari MyUMN. Kalau masuknya e-learning ya, kalau masuk e-learning dia otomatis ke absen di MyUMN-nya gitu. Kalau telat ya udah terima aja gitu kan, ada 3 kali kan ya. Jadi kalau misalnya telat ya nggak saya absen gitu sih tetap. Gitu. Cuman ini next time kalau ada yang masuknya lewat link langsung gitu ya, nggak lewat e-learning, nggak saya absen ya. Oke, saya mulai absen. Oh ya, bagi yang nggak jawab waktu saya absen, berarti biasanya saya nggak absen. Oke, jadi perhatiin waktu saya panggil. Terus tolong dijawab pakai voice ya, jangan lewat chat soalnya saya nggak perhatiin. Oke, saya mulai. Adinda, Hadir, Ci. Retno Yunisari, nggak ada ya. Reynardo Etantio, Hadir, Bu. oke. David Eric, Hadir, Bu. Caleb, Hadir. Juan Tanandi, Hadir, Ci. Devina Winaya, Hadir, Ci. oke. Sergio Nathaniel, Hadir, Bu. Maurice, Nelson, Hadir. Ricky Tandiono, Hadir, Ci. Hindra Pangadi, Hadir. Carlos, Hadir, Ci. Arvendo Manuel, Hadir. Darren Denison, Hadir, Ci. William, Hadir, Ci. Coti, Hadir. Frederick Alexander, Hadir, Ci. Nicholas Rian, Hadir, Ci. Ishak Isodorus, Hadir, Ci. Dharma Hutama, Hadir, Bu. Andrew Enrico, Hadir, Ci. Andre Chandra, Hadir. William Wijaya, Hadir, Ci. Brian Granardi, Hadir, Ci. Tenardi, Giki. oke, Dan, Hadir, Bu. oke, El Fajar Bintang, Hadir, Bu. Devin Hidayat, Hadir, Ci. Norbertus, Hadir, Bu. Edgar, Hadir, Ci. Billy Nathanael, Hadir, Bu. Gilang Satria, Hadir, Bu. Nehemia, Hadir, Bu. Sarah Nabila, Hadir, Bu. Christopher Matthew, Hadir, Bu. oke. Berarti yang nggak hadir Retno ya. Oke. Kalau yang udah pernah di kelas saya, terus saya
panggil namanya salah, maklum ya, saya juga udah capek nanyain mulu panggilannya apa, terus saya lupa lagi. Ya, oke, minta salah satu buat ini dong, private message ke saya, email sama tanggal lahir buat absen. Nggak ada yang kirim. Ya udah saya sebut aja deh, minta Coti deh buat kirim. Ada tiba-tiba, nggak jadi Coti. Oke, thank you. Iya, jadi ini tuh kayak pengantar sih. Kalian belum ambil game dev segala macam kan ya? Elektifnya itu nanti kan ya, belum sekarang kan? Jadi ya ini kayak pengantar. Hah? Elektifnya sekarang, Bu. Oh, elektifnya udah ada sekarang. Sebenarnya udah ada sih elektif yang 3D sama ARPR. Oh, bukannya semester 6 ya? Semester 6 Ada yang magang belum kita, Bu. diambil? Merdeka deh kita. MBKM, Bu. Semester 6. Iya, Merdeka. Iya, MBKM. Kalian angkatan berapa sih? 2019. 19. Oh, ada yang 2016. 2019 kan ya? Iya, kalau itu memang beda sendiri, Bu. Oh, iya. Iya, kalian tuh 2019 berarti ya pokoknya kalau misalnya nanti ada niatan mau bikin game, nanti masuk ke game dev ya berarti ya. Pilih elektifnya game dev gitu nanti kalau ada SKS lebih di semester selanjutnya. Saya nggak BA-in angkatan kalian soalnya jadi saya nggak tahu. Oke. Gitu sih, gitu aja sih kelasnya hari ini. Berarti tadi yang iseng-iseng berarti cari-cari aja gitu ya, computer graphics tuh buat apa gitu. Itu kadang-kadang tuh kalau di game, kalau yang kayak maze gitu, tuh kalian tuh bisa bikin konten maze-nya tuh by code gitu ya. Nah, itu computer graphics berarti gitu masuknya gitu ya. Kalau buat nanti habis UTS mah bikin objek mantul, bikin karakter lompat segala macam kayak gitu-gitu sih. Jadi beda antara sebelum sama sesudah UTS. Gitu. Oke, KP-nya Jumat gitu ya jadinya ya. Jam 3, jangan lupa bilangin juga ke aslepnya gitu ya. Kita praktikumnya berarti kalau bisa after sih gitu. Jadi jangan duluan. Oke. Berarti sampai sini aja kelasnya. Berarti sampai jumpa hari Jumat. Thank you semuanya. Bu, permisi Bu. Tang tadi kan permisi tadi kan hari Jumat kan aduin capek jam 3 kok di MWM belum ada ya? Terima kasih. Mungkin karena baru diajuin kali ya. Ntar saya cek lagi deh. Ya. Oke, Ki. Oke. Oke, kalau gitu berarti udah boleh bubar. Thank you Terima kasih, semuanya. Bu. Oke, thank you, Ki. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.